Gua mau ceritakan sebuah kisah yang bukan skenario, cerita yang sesungguhnya tentang hidup. Gue bikin video ini hanya semata-mata gue bisa simpan data kehidupan ini. Gue menikah dengan seseorang dan gue punya anak 3. Ya, yang namanya tragedi keluarga, terjadilah perpisahan. Setelah perpisahan lama, gue ketemu dengan seseorang, kawan sekolah. Ya, gue tidak butuh waktu lama. Gue selesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Gue mengenal dia. Kemudian kurang lebih 2 minggu, aku diajak nikah. Aku adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Aku menikahinya. Namun satu yang aku gak ngerti. Setelah aku menikahinya, dia cerita tentang anak pertamanya. Terjadi setelah dia camping di sebuah tempat camping ground Gunung Gede. Menurut pengakuannya, dia camping bersama 5 orang kawan perempuan. Demi Allah, demi Rasulullah, ini cerita dia. Dan aku punya banyak saksi, termasuk diantaranya para aktivis, juga pengacaraku juga salah satunya, yang waktu itu dan turut membantu mencarikan sesuatu yang mistis, karena kita sama-sama terdoktrin. Dia camping, kemudian dia pulang. Setelah di rumah, menurut pengakuannya, dia sakit. Kemudian dia observasi ke dokter, lalu vonis menurut dokter hanya penyakit biasa dan tidak ada apa-apa. Lalu beberapa bulan kemudian, kurang lebih sekitar 7 bulan kemudian, dia diobati secara tradisional, datang ke dukun dukun beranak. Dipijatlah dia. Kemudian menurut pengakuannya, ternyata dia terisi cabang bayi. Dia hamil. Padahal menurutnya dia tidak melakukan apa-apa karena saat camping perempuan semua. Pada saat camping, menurut pengakuannya, itu adalah perempuan semua. Logis. Aku terima cerita itu dan aku dengarkan. Tapi aku nggak tahu maksud dan tujuannya. Pada saat sekolah dulu aku nggak kenal dia. Dan aku nggak akrab sama sekali. Karena ini ada kaitannya dengan anak pertamanya. Dan aku beranggapan nggak mungkin kalau dia berbohong. Karena ini ada kaitannya dengan nama baik dan keturunan. Aku percaya itu. Lalu menurut ceritanya, setelah hamil besar 7 bulan, datanglah seorang pria yang punya belas kasih dan mengasihaninya. Karena dia hamil, tidak jelas siapa yang menghamili. Dinikahilah selama usia pernikahan. Di dalam perjalanan, kalau saya lihat status Facebook dari suaminya, selalu galau. Di saat aku mulai mencintaimu, saat ini juga kamu ajarkan aku tentang rasa kecewa. Dan banyak sekali yang sudah saya kumpulkan dari posting status Facebook dari tahun 2013 sampai 2017. Seiring waktu berjalan, kemudian dia menyampaikan, aku seringkali bermimpi ada sebuah gua yang di dalamnya ada emas batangan, intan berlian. Kemudian di depan para teman-temanku, ini bukan hanya sekedar mimpi, tapi di saat aku tidak tidur pun, emas batangan, intan berlian yang ada di dalam sebuah gua itu terbayang seperti nyata. Tapi aku nggak tahu di mana letak gua tersebut. Lalu kemudian kami berunding bersama kawan-kawan. Kemungkinan di area seputaran Gunung Gede kita terdoktrin dengan sesuatu yang mistis. Uka-uka. Konsentrasi kita dalam emas batangan, intan berlian. Aku mendatangi para supranatural, ustadz, guru-guru, dukun, dan lain-lain. Melakukan tawasul.
dengan beberapa wirid-wirid sampai aku dibekali kemenyan untuk keliling rumah supaya mendapatkan petunjuk dari sekian banyak guru-guru yang aku konsultasi dengan melakukan ritual dan lain-lain. Ternyata tidak memberikan petunjuk gua itu. Karena mungkin ini cerita bohong. Di dalam pikiranku, pas batangan intan berlian. Selalu. Makanya aku tidak segan untuk berinvestasi. Baik untuk kebutuhan transportasi, untuk kebutuhan sajen. Selama 8 tahun, Mahek, 8 tahun. Bayangkan, semua usahaku selalu gagal karena pikiranku selalu terfokus pada harta gaib tersebut. Dosa apa aku pada dia? Aku tidak pernah menyakitinya dan aku sebelumnya tidak mengenalnya. Sampai mobil semua aku jual karena terfokus. Hatiku selama hidup dengan dia terfokus. Kemudian ketika aku berpindah ke sebuah tempat, rumah daerah Kelapa Nunggal, ada tulisan di kertas putih seperti kain kapan. Tulisannya Arab gundul, tapi ejaannya Sunda. Isinya begini: demi Allah dan Rasulullah, aku bersumpah bahwa cerita ini bukan bohong. Bakal aya pimilikeun anjeun, anu bakal nyieun hirup anjeun bahagia. Gitu. Itu dari kain putih, tulisan spidol merah. Tapi setelah aku ingat-ingat sekarang, itu mirip dengan tulisannya. Sangat mirip. Mungkin itu hanya untuk sekedar meyakinkan aku. Setiap hari aku mulai terdoktrin dengan uka-uka. Jujur, otakku tercuci dengan hayalan yang begitu besar. Dan aku optimis. Dan dia selalu mengatakan, ya, dampingi aku ya. Kamu harus tulus ikhlas mencintaiku. Nanti juga engkau akan merasakan kebahagiaan harta warisan keraton jin Gunung Gede itu. Seiring waktu berjalan, ternyata Gunung Gede di sebelah Gunung Wayang dulu itu adalah tempat ziarah yang berbau ritual mistis dan pesugihan. Ternyata Gunung Gede bukan Gunung Gede Pangrango, tapi ada sebuah gunung kecil yang dikatakan itu adalah Gunung Gede, area Gunung Gede. Masih anak gunung daripada Gunung Salak. Dulu, dari tahun 1987, sampai dihancurkan oleh masyarakat. Entah kurang lebih tahun 98-99, diserang dan dihancurkan. Ternyata gunung tersebut adalah gunung tempat pesugihan. Tempat untuk ritual agar bisa mendapatkan harta atau mendapatkan sesuatu yang tidak diduga-duga, dan usaha yang berkembang menurut kepercayaan mereka, para peziarah yang datang dari mana-mana, dari Jakarta, Bogor, Jawa Tengah, Tasik, dan banyak lagi para peziarah yang datang untuk melakukan ritual, tapi dengan syarat harus bersenggama dengan perempuan yang bukan muhrim di area tersebut. Bagi laki-laki yang tidak membawa perempuan, istri orang, atau perempuan yang belum dinikahi secara sah, dia bisa rental karena di sana banyak perempuan bejubel. Kalau di kampung saya dulu itu area jerkut, bukan penjarahan untuk pesugihan. Memang pada dasarnya laki-laki yang melakukan bersenggama di sana dulu, mulai ramai tahun 1987 sampai kurang lebih 1998, sampai sebelum dihancurkan oleh masyarakat. Itu adalah pesugihan dengan iming-iming akan mendapatkan harta yang tidak diduga-duga, keuntungan besar jika kita melakukan ritual bersenggama dengan perempuan yang bukan muhrim. Dari kesaksian
para pedagang, seperti tukang tahu, tukang air minum. Ternyata mereka sangat mengenal perempuan itu. Dan seringkali bertemu ketika malam-malam ritual. Dan paginya dia selalu membeli tahu, membeli makanan. Karena pada saat itu, ya, berhubungan badan dengan bukan muhrim terjadi di mana-mana di tempat itu. Seperti binatang. Levelnya lebih di atas pasar monyet Labuan Ratu. Atau karena area ini mengadopsi Gunung Kemukus. Setiap malam-malam tertentu banyak laki-laki yang berniat mendapatkan kemajuan usaha, rezeki yang tidak diduga-duga, datang ke situ berbondong-bondong dan melakukan bersenggama bukan dengan muhrim dan menyewa perempuan-perempuan yang sering mangkal di sana. Itu menurut keterangan para saksi bahwa dia rutin. Namun dia tahun 96 hamil dan dinikahilah oleh seorang pahlawan yang saat ini sudah almarhum. Kemudian dari tahun 96 sampai dia 97 melahirkan seorang anak. Dan sampai menikah. Ya, setelah menikah. Karena tahun 96 sebelum dia melahirkan anak, dia dinikahi oleh seorang pahlawan. Dan di situ dia lama tidak pernah berkunjung ke situ, tidak pernah datang lagi. Kemudian tempat tersebut dihancurkan oleh masyarakat. Karena sebagian orang menganggap ini aliran sesat. Tapi bagi para peziarah yang lurus, masih tetap sampai saat ini melakukan aktivitas, ritual dan lain-lain. Dan tidak melakukan ritual bersenggama. Tapi kita tidak tahu kalau untuk sebagian kecil orang apakah mungkin masih berlanjut atau tidak. Disitulah saya beranggapan ternyata ini bukan titipan keraton Jin Gunung Gede. Yang tadinya saya beranggapan bahwa ini titipan dari keraton Jin Gunung Gede Pangrango. Tapi ternyata di sini ada Gunung Gede, Bundaran, Gunung Sukahati, sebelah Gunung Sukahati, dekat Gunung Wayang. Ini tragedi yang menyedihkan. Berapa banyak secara finansial saya terobsesi dengan harta tersebut. Percaya dengan ucapannya karena dia istriku. Harta warisan keraton Jin hingga saya melakukan ritual bertanya kepada guru-guru supranatural, paranormal, ustadz, dan yang lain-lain. Dari hari ke hari saya menjalani hidup bersamanya. Tapi otak saya tetap berpikir, Tuhan, kapan luha itu bisa saya temukan, Tuhan? Hanya itu yang bisa menyelamatkan hidup saya. Dan hanya itu yang bisa membantu saya untuk punya modal besar. Begitupun kawan-kawan saya, terdoktrin, tercuci otak oleh istri saya. Mereka membantu mengantar saya kepada seseorang ustadz supranatural. Fokus saya hanya itu yang disampaikan, menanyakan tentang sebuah goa. Tapi saya banyak berkorban, jual mobil, ini itu, jual ruko. Namun ketika saya habis, saya sudah tidak berdaya, tidak punya apa-apa, usaha bangkrut semua. Kemudian dia pergi. Beberapa minggu setelah pergi, dia menyebar isu kepada kawan-kawan sekolah. Aku meninggalkan si IP hanya ingin tenang beribadah. Wallah, demi Allah, demi Allah. Itu yang saya nggak terima. Seolah-olah memberikan pesan, aku dilarang untuk beribadah. Tapi pada kenyataannya lain. Beberapa minggu setelah dia pergi, ternyata dia tidur di penginapan. Terus kemudian dia konsultasi dengan seorang guru, yang memang guru tersebut adalah guruku juga. Di dalam madrasah, di pengobatan tradisional, dia sempat berpelukan dengan laki-laki lain yang bukan muhrim. Dan dia tidur di atas pangkuan laki-laki tersebut. Kemudian dia memperkenalkan kepada seorang teman perempuan. Dan dia mesra. Apakah itu bukan kebohongan?
dengan mengorbankanku dengan alasan meninggalkan untuk agar aku bisa tenang beribadah. Dan aku terdoktrin oleh perempuan itu. Aku selalu manut, selalu nurut atas segala usulan, atas apapun. Karena aku punya harapan besar agar gua itu nanti ketemu dan bisa menemukan mas batangan intan berlian yang banyak. Karena menurutnya itu adalah warisan buat anaknya dari Keraton Jin Gunung Gede. Demi Allah dan Rasulullah, aku gak bohong. Demi Allah dan Rasulullah, jika aku pembicaraan ini mengarang, keluar aku dari ajaran agamaku, keluar aku dari ajaran Islam. Islam adalah akidah. Tidak akan aku jual 20 miliar. Aku bisa menjaminkan itu. Aku terobsesi dengan apa yang dia sampaikan. Selalu dari waktu ke waktu berharap tentang ditemukannya gua itu. Sampai aku sharing ke saudaranya, di mana ada orang pintar yang benar-benar hebat. Semua saudara-saudaranya tahu. Aku mencari guru agar bisa menerawang di mana letak gua itu. Hari-hari aku habiskan dengan waktu berhayal tentang mas batangan intan berlian. Aku goblok, aku tolol, otakku terdoktrin. Fokusku dengan hal yang mistis, dengan hayalan dia. Kemudian aku sharing dengan orang yang ahli di bidang pidana. Semua data kesaksian aku kumpulkan. Dan ini sudah lengkap. Masalah unsurnya memenuhi atau tidak, aku hanya menunggu agar dia bereaksi. Sebenarnya hanya sedikit saja permintaanku kepada dia. Dia meminta maaf dengan tulus atas perbuatannya, bahwa cerita itu bohong. Dan apa tujuannya sebenarnya hingga skenario itu dibuat. Tujuannya apa? Aku tidak pernah berbuat salah sama dia. Ketika zaman sekolah, aku tidak mengenalnya. Aku datang kepada dia dengan baik. Dia diminta untuk langsung dinikahi. Hanya 2 minggu aku berhubungan, mengenalnya. Aku langsung menikahi. Meskipun anak-anakku belum tentu saat itu menyetujui. Tapi kenapa setelah pernikahan disampaikan tentang itu, yang membuat otakku tercuci. Dan bahkan aku kerja di sebuah perusahaan besar, refinery di Jakarta. Saat itu aku berhenti. Dia hamil, dia gugurkan. 8 tahun aku hidup dengannya. Tapi kenapa kejahatan ini dibuat? Dan aku sudah mengantongi juga tentang penyadapan komunikasiku yang sudah lama dia lakukan. Itu sudah ada di database, aku simpan. Ini pidana murni. Aku seringkali mendatanginya. Hanya satu saja. Aku meminta sama dia. Aku minta maaf, semua cerita yang aku sampaikan dia cerita bohong dan tidak akan nyata. Bahwa kehamilannya itu oleh manusia, bukan oleh jin. Hanya mungkin dia menutupi aib itu dengan caranya membuat skenario berhalusinasi tinggi tentang titipan anak dari Keraton Jin yang secara mistis dimasukkan ke dalam perutnya. Aku terdoktrin, otakku tercuci. Aku seperti orang bego. Dan semua kawan-kawanku mengatakan itu. Bung, ya Allah, kenapa? Dan sampai aku memusuhi kawan-kawanku yang memberi saran. Lalu kemudian yang membuat sakit yang teramat sakit. Ketika aku benar-benar kolep habis, kehilangan langkah. Dia meninggalkanku dan memberi alasan kepada kawan-kawannya itu. Aku meninggalkan IP hanya ingin tenang beribadah. Setiap hari di status WA dia posting Quran dan artinya. Posting kebaikan-kebaikan yang dia copy dari searchingnya Google. Kata-kata pepatah untuk melakukan kebaikan, tapi pada kenyataannya dia berzina. Beberapa minggu setelah meninggalkan saya, itu pun dia akui. Karena aku sampaikan sama dia dengan teknisku. Dia mengakui dan dia bersumpah demi Allah dia melakukan bersetubuh itu. Karena dia sama-sama saling menyukai.
Dia diberi uang 200.000 dan 5 buah roti. Kemudian kemesraan dia tunjukkan di sebuah madrasah. Tamu pengobatan tradisional, orang yang banyak jadi suami istri resmi. Tidak saling peluk, tidak tidur di atas pangkuan paha laki-laki. Ini paksa. Aku sakit. Ini tinggal menunggu waktu. Ini pidana umum. Aku sudah mengumpulkan banyak data, baik itu tentang penyadapan yang utama, undang-undang ITE. Dia selalu menyadap komunikasi aku selama ini. Itu salah satu yang aku kantongi. Kedua, 378, penipuan besar, harta warisan Keraton Jin Gunung Gede. Terakhir kali aku datang sama dia dengan memberi kesempatan. Aku hanya ingin mendengar ketulusan meminta maaf sambil mengeluarkan air mata bila perlu. Maaf yang sesungguhnya. Tapi dia malah menantang. Dia gagah. Dan dia malah bicara, aku akan menikah dengan orang lain. Karena dia menganggap aku sudah di tahap 3. Oke. Kita tunggu tanggal mainnya. Ini hanya aku menyimpan cerita pribadiku yang benar-benar menyakitkan. Jangan tertipu dengan orang yang seperti Jucun, seperti lugu, seperti bijaksana karena dia pendiam. Lugu, cara bicaranya hebat, intelek, dan seperti berwibawa. Semua orang yang baru mengenalnya pasti akan terlena dengan cara komunikasi dia. Aku lebih tahu tentangnya karena aku pernah hidup selama hampir 8 tahun. Aku menguasai kejiwaannya. Yang tahu kebohongan itu hanyalah pelaku kebohongan dan Tuhan. Aku orang yang satu tubuh dengan dia, lebih tahu daripada adiknya, kakaknya, anak-anaknya, apalagi kawan dekatnya yang merasa sok tahu. Dia itu orang baik. Dia dalam 1 bulan paling bertemu dengan mantan istriku hanya beberapa jam. Aku siang malam sampai perjalanan ke Surabaya, Solo, Jogja. Aku selalu bersamanya. Ini harus aku ungkap. Dan ingat itu ya. Lu baca. Lu sudah sejak lama nyadap handphone gua. Dan juga ada beberapa orang yang lu sadap. Gua udah punya print out ya di Freedom. Karena yang berhak untuk penyelidikan di Polres itu semua udah ada di kantong. Ya. Ini baru satu item. Belum ke unsur penipuannya. Warisan Keraton Jin Gunung Gede, emas batangan intan berlian, ada di sebuah gua yang membuat hilang ingatan gua selama 8 tahun. Dan gua terdoktrin. Ingat ingat. Ini akan aku mainkan. Aku hanya menunggu waktu. Si laki-laki itu yang sudah selingkuh semenjak gua jadi suami lu, selingkuh berkepanjangan sampai hari ini, dan lu berani pulgar di tempat umum bermesraan. Sementara lu fitnah gua, lu ninggalin gua karena hanya ingin tenang beribadah. Ternyata lu tertangkap di penginapan. Jangan sembunyi di balik agama.